Hai, selamat datang di channel Dosen Pembimbing. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video kali ini. Jadi pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan Microsoft Visio untuk menggambar flowchart database ya, diagram flowchart gitu ya. Atau bahasa Inggrisnya biasanya disebut DFD, database flowchart diagram gitu ya. Nah, tahap pertama bisa cari di Google, ketikkan kata kunci Microsoft Office Visio. Nanti ketemu yang pertama, nanti kalian klik aja. Kemudian setelah terbuka akan muncul menu seperti ini, Microsoft Visio gitu ya, Microsoft Visio yang menawarkan paket misalnya. Nah, bisa klik salah satu yang coba gratis saja, kita klik salah satu ini, nanti kalian akan klik. Kemudian setelah diklik nanti akan diminta mengisi data gitu. Jadi isi aja datanya semuanya satu persatu. Kemudian akan diminta verifikasi lewat SMS. Ingat ya, satu nomor HP cuma bisa dimasukkan satu kali dia. Jadi kalau sudah terdaftar biasanya di reject gitu kan, minta nomor telepon yang lain. Nah, setelah verifikasi, kemudian nanti baru bisa menggunakan gitu kan. Nah, ini kalau sudah selesai mendaftar, seperti ini munculnya, nanti kalian tinggal klik mulai gitu ya. Nah, mulai, kemudian terbuka menu seperti ini gitu ya. Tinggal bikinnya new blank drawing ini gitu ya. Nah, nanti kebukanya seperti ini kira-kira gitu ya. Nah, saya akan bikin new ya. New Visio gitu ya. New diagram baru. Nah, ini contoh yang sudah saya bikin gitu ya. Jadi ulangi dari awal lagi. Nah, sebelum menggambar perlu dipahami tentang jenis-jenis shape. Jadi shape ini ada beberapa bentuk, dan setiap bentuk itu menggambarkan atau menyimbolkan suatu aktivitas di situ. Yang kotak segi empat menggambarkan proses, yang lupis ini ya menggambarkan decision. Kotak kemudian ada garis duanya adalah subproses, jadi bagian daripada proses ini bisa disimbolkan dengan gambar seperti itu. Kemudian simbol yang oval ini start atau selesai ini dia. Jadi biasanya di atas dimulainya itu atau di bawah setelah proses selesai. Dokumen gambar seperti ini. Data seperti ini. Database gitu ya. Simbolnya seperti itu. Nah, yang membedakan itu kalau biasanya di manual adalah garis 2. Nah, kalau di sini database-nya seperti apa ya? Seperti kaleng gitu ya bentuknya itu ya. Nah, ini representasi dari simbol flowchart dalam sistem informasi manajemen dikenal database flowchart diagram. Nah ini yang tidak kita buat gitu ya. Nah, ingat pertama adalah penggunaan tombol start atau end. Nah, ini kalian bisa taruh di mana aja lah gitu ya. Nah, saya hapus dulu aja. Ya. Kita mulai dari nol ya. Nah, ini silakan bisa taruh di sini, bisa taruh di kanan, di kiri gitu ya. Nah, tapi biar terbaca saya taruh sini aja. Nah, kita asumsikan perusahaannya adalah perusahaan catering misalnya. Perusahaan catering itu proses bisnisnya dimulai saat pesanan masuk gitu ya. Nah, pesanan masuk, kemudian apa aktivitas lanjutan dari
yang dilakukan setelah pesanan masuk gitu ya. Maka ada proses, yang cara yang mudah seperti ini. Nah, kalian deketin di sini. Nah, ini ada tombol seperti ini, tinggal pilih aja sebenarnya. Nah, itu ya. Misalnya proses pertama kita akan bikin pencatatan pesanan gitu ya. Jadi ada proses pencatatan pesanan. Nah, proses pencatatan pesanan ini kemudian disimpan dalam suatu dokumen gitu ya, misalnya dokumen catatan pesanan gitu ya. Dan catatan pesanan ini bisa jadi merupakan bagian daripada database pesanan juga gitu. Nah, kita masukkan di sini database pesanan. Nah, simbolnya jangan lupa, simbolnya berbeda gitu. Nah, kalau proses ini sudah selesai, dia biasanya akan berujung kepada satu keputusan misalnya. Nah, prosesnya misalnya kalau di sini pesanannya udah clear gitu ya, si customer melihat melakukan pesanan berdasarkan seleranya dan kemudian dicatat gitu ya. Nah, proses selanjutnya adalah setelah pesanan dicatat, maka pesanan dibuat gitu ya. Nah, pesanan dibuat, pesanan disetujui dulu gitu ya, karena dia decision gitu ya. Jadi apakah orderannya tadi diterima gitu ya, atau disetujui gitu ya. Pesanan disetujui. Nah, pesanan disetujui, terus proses selanjutnya adalah di sini pesanan dibuat. Nah, kalau dia catering kan menu-menunya itu dibuat gitu ya. Nah, setelah pesanan dibuat, oke, misalnya di sini kita tambahkan di sini misalnya pencatatan pesanan ini ternyata juga memperhatikan dokumen harga gitu ya, dokumen harga paket. Nah, gitu ya, boleh dia untuk si customer waktu minta pesanan dia memperhatikan harga paket gitu ya, kemudian dia melakukan pesanan dan pesanan dicatat gitu ya. Nah, kalau mau ditambahkan database di sini juga bisa gitu, database harga paket misalnya. Nah, setelah pesanan dibuat, kemudian apa yang dilakukan? Ya? Pesanan dibuat, maka kita bikin di sini boleh, seperti ini boleh gitu ya, masing. Decisionnya adalah pesanan selesai. Nah, setelah pesanan selesai, ya, maka proses selanjutnya adalah misalnya pembayaran pesanan. Nah, pembayaran pesanan. Nah, pembayaran pesanan ini nanti akan berkaitan dengan misalnya dokumen pembayaran. Nah, dokumen pembayaran ini disimpan di database ya. Nah, Basing lah ini ya, mau memposisikan shape-nya di mana Basing. Nah, database pembayaran gitu ya. Nah, setelah pesanan selesai dan kemudian dibayar ya, maka kemudian proses keseluruhannya kan berarti selesai gitu ya. Maka kita tutup dengan
eh, pesanan selesai. Jadilah diagram flowchart-nya gitu ya. Jadi suatu proses pemesanan catering misalnya di sini. Nah, ini yang sangat sederhana seperti ini gitu ya. Nah, oke, ada alur masuknya, kemudian pesanan disetujui, kemudian pesanan dibuat ya. Selesai. Sebenarnya boleh lurus ke sini, boleh ke sini, boleh ke sini juga silakan. Yang penting adalah ada alur yang jelas di situ ya. Penjelasan alur yang tergambar gitu. Nah, ini yang sangat sederhana. Jadi hati-hati kalau pihak yang terlibat di sini hanya dua misalnya. Kalau di sini kan dari catering dan dari pemesan. Nah, alurnya bisa sangat sederhana seperti ini. Tapi kalau misalnya terlalu banyak yang dilibatkan gitu ya, nah alurnya nanti bisa sangat kompleks lagi gitu. Karena akan ada panah-panah lagi misalnya posisinya di mana gitu. Misalnya supplier bahan baku gitu ya. Nah, itu panjang lagi nanti. Makanya identifikasi entitas itu penting, kemudian identifikasi prosesnya berapa banyak itu penting, dan kemudian apa aja aspek data atau aspek database yang nyambung dengan tahapan-tahapan dari proses tadi itu gitu. Nah, kira-kira begitu. Nanti bisa dicoba menggunakan Microsoft Visio masing-masing. Ini lebih enak gitu ya, tinggal drag and drop ketimbang meng-create di Microsoft Word misalnya. Silakan dicoba, semoga nanti bisa berhasil dan bisa digunakan untuk keperluan banyak lah gitu. Jadi saya kira itu, apabila ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar, nanti saya akan coba lihat dan saya akan coba jawab. Itu yang bisa saya berikan. Saya cukupkan dulu video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.